Oke, jadi materinya polimorfisme masih lanjutan dari pewarisan ya. Nah, kemarin masih ingat, jadi contohnya masih sama ya, supaya tidak bingung. Kemarin masih ingat kita punya kelas pegawai, terus punya subkelas akunting, pemasaran, dan kepegawaian. Nah, di masing-masing subkelasnya kita punya atribut yang berbeda-beda, yaitu kalau di akunting tunjangan jabatan, ini benar ya, pemasaran itu bonus, kepegawaian tunjangan transport, benar ya. Maka masing-masing gate-nya punya gate yang berbeda-beda untuk setiap subkelas. Nah, tetapi di sini kita punya metode hitung gaji total atau apalah di tempat kalian namanya ya, yang sama. Nah, kalau kemarin waktu kita pewarisan itu kita membuat metode hitung gaji total di masing-masing dari subkelasnya. Kemarin itu hitung gaji total di kelas pegawai tidak disertakan, itu tidak apa-apa. Di override boleh, tidak di override juga boleh gitu kan. Karena masing-masing berbeda. Nah, tetapi kemarin kalau kita ingat waktu mengerjakan kelas min-nya, maka di kelas min, coba ya sebentar, saya lupa, belum buka. Di kelas min itu kita membuat, nah ini saya bukannya pakai ini ya. Sorry, saya ini buat langsung pakai yang untuk polimorfisme ya. Oke, saya buka lagi aja. Nah, kemarin ini saya ini dulu ya. Saya tutup dulu yang bawah. Oke, jadi untuk yang kemarin kita kalau mau membuat baru maka masih ingat memakai new. Nah, misalnya ini ya. Terlihat kan di tempat kalian? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Kemarin kan kita kalau mau membuat seperti ini ya. Akunting, pegawai 1 sama dengan new akunting gitu ya. Kemudian setelah itu pegawai 1 misalnya titik satu titik tadi apa? Set bonus misalnya gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa bak 1 titik hitung gaji total. Ini. Nah, objek bak 1 ini di sini dibuat dari kelas subkelasnya. Ya, akunting, ya akunting. Nah, ini kemarin waktu kita belajar pewarisan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang polimorfis, ya, karena ketiga subkelas ini memiliki metode hitung gaji total yang sama, yaitu hitung gaji total, maka kita sebenarnya bisa membuat satu variabel objek ya yang bertipe pegawai, tetapi dia sebenarnya bisa berupa subkelas akunting, bisa berupa objek dari subkelas akunting atau objek dari subkelas pemasaran atau objek dari subkelas kepegawaian. Yang disebut dengan polimorfisme. Itu jadi ya. Jadi kita sebenarnya bisa membuat seperti ini. Pegawai
objeknya P1 sama dengan new accounting. Jadi meskipun depannya sini ini pegawai, dia superkelasnya, tetapi kita bisa new-nya dari kelas subkelasnya accounting. Ya, jadi artinya objek P1 ini dia adalah pegawai, tetapi dia adalah seorang pegawai divisi accounting. Jadi ini dimungkinkan kalau kita punya subkelas atau extend ya, punya subkelas yang extend ke superkelasnya. Ini yang disebut dengan polimorfisme. Ya, polimorfisme itu kan poli banyak, morf itu bentuk kan. Jadi objek P1 ini bisa berupa accounting, bisa juga berupa pemasaran, bisa juga berupa kepegawaian. Karena superkelas pegawai ini punya subkelas tadi ketiga-tiganya. Seperti itu. Nah, jadi ini lanjutannya. Ya, cukup jelas enggak? P1 objek dideklarasikan sebagai superkelas pegawai, tetapi dia bisa berupa accounting, bisa berupa pemasaran, dan seterusnya. Cukup jelas di sini? Oke, ada jawaban, saya anggap cukup jelas ya. Nah, sehingga apa fungsinya? Nah, fungsinya ini di sini nanti terlihat override. Di sini berfungsi yaitu kalau kita membuat satu array, array-nya itu bertipe superclass, maka isi dari array-nya nanti bisa berupa objek dari subclass-subclass-nya. Ini. Ya. Jadi, kalau kita sama seperti tadi, objek part itu bisa objeknya berupa accounting, bisa pemasaran, bisa pegawaian. Begitu juga kalau dia di array-nya bertipe pegawai, maka nanti isinya bisa berupa objek dari accounting, pemasaran, kepegawaian, ataupun humas. Ya, misalnya kita punya subclass banyak gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau seperti itu, maka kalau kita mau menghitung semua pegawai, misalnya kita punya array pegawai yang isinya itu semuanya dari semua subclass, dari semua accounting, pemasaran maupun kepegawaian, maka kita bisa menghitung semua dari gaji total dari accounting, pemasaran maupun kepegawaian. Itu tanpa harus melakukan casting. Tetapi tadi yang harus diingat bahwa metode hitung gaji total itu harus ada di kelas supernya. Kalau kemarin waktu inheritance kan kita masih boleh tidak ada metode hitung gaji total di kelas super. Tapi kalau kita membuat polimorfis seperti ini, supaya nanti kita tidak harus mengcasting waktu memanggil, maka kita harus membuat metode hitung gaji total di superkelasnya. Kalau tidak, maka metode yang ada di subkelasnya, yaitu yang tadi yang beda-beda, yang get tunjangan jabatan, get bonus, tadi get tunjangan transport, itu harus dipanggil dengan cara di casting seperti ini. Ya, masih ingat kemarin casting? Ya, jadi kalau ini array tadi, misalnya array-nya ada banyak gitu ya, maka supaya kita tahu bahwa ini pegawainya ini pegawai apa, pegawai accounting atau pemasaran, maka kita bisa memakai ini. Jika pegawai yang ke instant of accounting, maka misalnya ini jumlah manajernya ditambahin. Gitu. Ya, kita lihat contohnya ya. Kalau sini saya berikan contoh untuk lanjutan yang kemarin. Misalnya kita pengen bikin pertamanya array dari kelas dari divisi. Ya, misalnya kita punya 3 divisi di sini, maka satu looping yang luar ini dipakai looping untuk setiap satu divisi. Nah, untuk divisi yang pertama, misalnya, ya, ini misalnya dia pilih divisi ya. Divisi yang pertama, misalnya dia milih accounting gitu ya. Maka di sini waktu kalian membuat kepalanya, ya, kalau yang
yang teman-teman ada yang pegawai ke 0, berarti ya sama ya. Nah, di sini tinggal kepalanya ini di atas, kalau kalian lihat dia dideklarasikan sebagai pegawai. Tetapi di sini kepalanya bisa new accounting, bisa new pemasaran, bisa new kepegawaian. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu set kepala untuk masing-masing divisi. Nah, kemudian untuk pegawainya juga sama. Kalau untuk yang masukkan yang sama, NIP, nama, dan seterusnya, nih di sini pakai new accounting. Kalau dia pilih satu, asumsinya dia accounting. Nah, di sini kalau kalian lihat, karena set tunjangan jabatan itu hanya ada di accounting, maka PEK 1 yang tadi dideklarasikan sebagai pegawai, ini di casting sebagai accounting. Ya. Pemasaran, ini untuk kasus 2, untuk pilihan yang kedua dia pilih pemasaran, untuk pilih kasus yang ketiga dia pilih yang kepegawaian. Ya, kalau kalian lihat metode yang ada di subkelasnya harus di casting waktu memanggil. Oke. Tetapi untuk yang lainnya, nih contohnya yang jam lembur, ini langsung PEK 1 titik set jam lembur. Seperti itu. Ya, nah, nanti waktu menampilkan, kalian lihat di sini, waktu menampilkan ini tidak peduli lagi dia accounting, pemasaran atau kepegawaian. Untuk setiap divisi ini kalau kalian lihat dia loopingnya ini looping untuk setiap divisi, untuk satu divisinya dia bisa menampilkan kepalanya langsung. Ya. Kemudian untuk setiap pegawai dari setiap masing-masing divisi juga ini tinggal di looping aja. Tetapi untuk yang menampilkan yang berbeda untuk setiap subkelas, kayak tadi tunjangan jabatan, bonus sama tunjangan transport, dia tetap harus dipakai ini instant off. Ya. Jadi untuk membuat yang divisi itu cukup satu kali looping tadi, ya, untuk setiap satu divisi. Kemudian setelah itu kita bisa untuk yang sama di atas ini tinggal ditampilkan. Ya, kemudian untuk yang masing-masing subkelas ini dipakai instant off. Ya. Apakah ada yang bingung dengan melihat ini?